Tidak, tidak ada kejelasan. Siapa mau kasih mandi? Memang kakak di sini. Terus kita tunggu mobil jenazahnya juga tidak ada. Sampai Mau bayar mobil jenazah kita saya tanya, mobil jenazah dibayar berapa, mandikan bayar berapa? Saya siap. Tapi tidak ada yang datang sampaikan begini tidak ada. Jadi kita keluarga tidak puas, merasa kecewa. Minggu 8 Juli 2021, Direktur RSUD Serui, Dr. Joni Beaba didampingi Ketua Tim Satgas Covid Kabupaten Kepulauan Yapen, membuat laporan polisi atas tindakan oknum keluarga yang merusak fasilitas kesehatan dan mengancam tenaga kesehatan di RSUD Serui. Tapi begitu pemindahan dari jenazah dari ruang isolasi ke kamar jenazah, itu semua petugas yang di pinggir situ dikejar, dipukul semua. Barang-barang rumah sakit dihancurkan. Tempat tidur di kamar jenazah mungkin perawatnya sudah berlaporan dibakar atau semua. Dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Yapen, diketahui buntut permasalahan ini diawali dari kekecewaan keluarga pasien yang meninggal akibat terpapar COVID-19, di mana menurut pengakuan keluarga, pasien tersebut telah meninggal dunia sejak pukul 2 siang di RSUD Serui. Namun hingga pukul 5 sore, pihak RSUD Serui belum memberikan penjelasan terhadap penanganan jenazah selanjutnya. Tapi ini tidak ada penyampaian sama sekali. Terus petugas medis pun tidak datang ketemu kita menyampaikan. taruh di kamar jenazah, terus Saya keluar. keluar. Baru tadi ada petugas orang itu dia bilang apa? Tidak, tidak ada Terus kejelasan. bagaimana? Siapa mau kasih mandi? Memang kakak di sini. Terus kita tunggu mobil jenazahnya juga tidak ada. Sampai Mau bayar mobil jenazah kita saya tanya, mobil jenazah dibayar berapa, mandikan bayar berapa? Saya siap. Tapi tidak ada yang datang sampaikan begini tidak ada. Jadi kita keluarga tidak puas, merasa kecewa. Terus sampai adik ini dibawa pulang itu pun pakai pijang belakang kosong. Hal tersebut diakui oleh Direktur RSUD Serui, namun bukan tanpa alasan, di mana dalam penjelasannya Dirut RSUD Serui mengatakan bahwa penanganan jenazah COVID-19 berbeda sesuai dengan SOP jenazah pasien COVID-19 yang meninggal di RSUD secara nasional. Ketika ditanyakan meninggal di ruangan perawatan, kemudian jenazah dipindahkan ke ruang jenazah dan setelah itu ditinggalkan selama 2 jam guna memastikan agar jenazah tidak mati suri dan setelah itu akan dilakukan tindakan oleh nakes. Tidak hanya itu, Direktur RSUD Serui juga melaporkan bahwa lamanya proses penanganan dipengaruhi juga oleh faktor lokasi, di mana untuk diketahui lokasi pemakaman khusus jenazah COVID-19 ini bertempat di pemakaman Wainakawini, yang mana merupakan lokasi dengan kondisi gunung berkarang, sehingga membutuhkan waktu untuk menggali liang lahat. Atas nama seluruh staf dan pribadi kami turut berduka dan berterima kasih untuk SOP jenazah yang meninggal di rumah sakit. Itu begitu jenazah meninggal, dinyatakan meninggal di ruangan, kita pindahkan ke kamar jenazah itu, tinggal sampai 2 jam baru kita diambil pulang. Kenapa kita tinggalkan 2 jam di situ? Dengan alasan jangan sampai terjadinya kematian mati suri. Itu secara nasional begitu. Itu SOP kita. Jadi kita pindahkan, kita tinggalkan 2 jam. 2 jam tidak ada reaksi kembali bernafas, maka pasiennya bisa kita pulangkan atau kuburkan. Nah, untuk kasus yang sekarang ini kan jenazah kita sudah diagnosa tanggal 15 dengan COVID. Dari hasil swab itu positif, ya hasilnya ada. Dan laporan dari dokter yang merawat itu keluarga diedukasi. Dan memang ini kan tinggal di ruang pavilion yang kita tambah. Ruang pavilion itu karena isolasi tidak cukup, petunjuk Pak Bupati kita tambah ruangan. Jadi untuk isolasi COVID kita pakai ruang isolasi, ruang tinggi paru dan pavilion, gitu ya. Jadi dokter lapor dirawat di situ. Nah, untuk proses pemakaman karena kuburan makam COVID ini kan karang. Itu kadang, jadi harus alat berat yang gali. Nah, justru itu jenazah tinggal di situ, kita sementara berkoordinasi untuk persiapan makam dan petugas yang nanti akan siapkan jenazah untuk diantar makam. Memang itu perlu waktu, selama kita kerja itu tidak cepat, karena
Nanti setelah Pak Mager sampaikan ke saya, liangnya siap, baru petugas datang pakai baju APD dan mereka masuk ke mas jenazah, masuk kantong jenazah, masuk dalam peti, langsung kita antar pakar. Itu kalau liangnya siap. Petugas saya sesuai protokol kesehatan pemakaman COVID, tidak ada jenazah COVID yang dimandikan. Justru itu petugas saya, biar dibayar berapapun, mereka tidak akan mandikan dan mereka tidak akan dekat sebelum mereka pakai APD. Begitu. Selain itu, terkait kepastian terpapar COVID-19, Direktur RSUD Serui melaporkan bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Juli, pasien telah dinyatakan positif lewat hasil swab. Oleh sebab itu, pada saat ini penanganan jenazah berbeda, yaitu melalui prosedur COVID-19. Dr. Joni B. Aba juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dalam kasus pandemi COVID, jangan terbawa emosi, namun diselesaikan dengan akal sehat sesuai dengan SOP pemakaman jenazah COVID-19. Saudara-saudara, Direktur RSUD Serui juga melaporkan bahwa obat antivirus habis sejak kemarin dan mesin penghasil oksigen dalam sehari hanya menghasilkan 7 botol. Oleh sebab itu, dirinya menghimbau agar masyarakat dan anggota keluarga yang telah terpapar COVID tidak mengambil resiko dan bagi masyarakat yang dalam keadaan sehat untuk tetap patuh serta menjalankan protokol kesehatan. COVID ini bukan kasus kematian biasa seperti jenazah biasa, sehingga kita berlakukan seperti jenazah biasa yang kita, ya memang kita taruh 2 jam di rumah sakit baru bisa dibawa oleh keluarga. Tapi untuk jenazah COVID ini, sehubungan dengan makamnya itu harus perlu alat berat karena karang, sehingga masyarakat harus paham itu. Jadi kalau jenazah COVID terlambat kita kremasi untuk masukkan ke kantong jenazah dan ke peti, karena kita harus tunggu waktunya bertepatan dengan liang. Kalau sudah siap, baru petugas pakai APD untuk siapkan jenazahnya, masuk kantong jenazah, masuk peti dan diantar kubur. Sehingga petugas itu cuma 1 kali pakai APD. Dia kalau buka ganti APD, disitulah resiko petugas saya untuk tertular COVID dari jenazah yang bersangkutan. Jadi saya mohon untuk himbauan saya ke semua masyarakat, ini kasus pandemi COVID, jangan terbawa emosi, mari dengan akal sehat kita selesaikan pasien jenazah-jenazah ini sesuai dengan SOP pemakaman jenazah COVID saat ini. Dan terakhir saya mau sampaikan ke masyarakat, obat antivirus habis sejak kemarin. Dan saya sudah koordinasi dengan Ibu A3 dan Pak Bupati untuk A1 Ibu Erni, untuk kita minta obat kita bisa dibantu, diakomodir untuk tiba di Serui, karena pasien kita di Serui banyak yang menunggu obat antivirus. Keluarga jangan mengambil resiko karena obat menipis. Di Surabaya saja oksigen bisa habis. Kita Serui kecil ini mesin produksi oksigen 1 hari cuma 7 botol. Jadi kalau 1 hari pasien 10 yang dirawat, kita minus 3. Sementara itu, Ketua Tim Satgas COVID-19 Kabupaten, Erni Tania, menyampaikan bahwa COVID-19 itu ada, sehingga ia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan dan terkait pentingnya vaksin guna meningkatkan antibodi. Lewat kesempatan ini juga saya selaku Ketua Satgas COVID menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa COVID itu ada. Selama ini yang berkembang bahwa COVID tidak ada, itu hoax, itu antikris dan sebagainya. Tolong ingat, COVID itu ada, benar-benar nyata dan ada. Jadi tolong tetap kita patuhi 5M ya. Tetap mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Terus lewat kesempatan ini juga saya himbau untuk tolong, mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, mari kita vaksin. Memang dengan vaksin bukan berarti kita tidak akan kena COVID lagi. Tapi minimal ketika kita terpapar, kita sudah punya antibodi yang kuat. Jadi resiko yang kita alami mungkin sudah tidak seberat dengan orang yang belum divaksin. Dan saya yakin dari pasien yang hari ini kalau boleh dikata 78, sudah 8 pasien, itu semua belum divaksin. Sehingga resikonya lebih besar daripada kita ketika kita sudah divaksin. Tim Liputan, Yapin Channel.